Setelah beberapa menit kemudian ular itu berubah menjadi seorang perempuan yang berpakaian kebaya seorang hijau. Halo sahabat YouTube, selamat datang di Bang Amai channel. Dan terlebih dulu aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Dan jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai ya. Dan terlebih dulu bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Dan terima kasih yang udah subscribe ya. Simak terus bincang-bincang santai kami, baik itu tentang misteri ataupun yang lainnya di podcast kali ini. Yuk simak. Nah, jadi sahabat YouTube, di sini aku ada kedatangan beberapa rekan sahabat Kompas ya. Di sini ada 3 orang ya. Silakan kalian perkenalkan diri sendiri. Untuk sebelah kiri langsung. Nama aku Baini Babay. Oke, yang kedua. Nama aku Rahman. Yang ketiga. Nama aku Rizwan CS. Oke. Baini, Babay, Rahman dan Rizwan CS di sini siap menemani aku. Kali ini kami akan membahas sedikit cerita misteri tentang pendakian Gunung Tamban. Nah, bagaimana kelengkapan dari cerita-cerita ini, kalian simak terus dan dengarkan langsung dari narasumber dari sahabat aku ini yang 3 ini. Oke, yuk silakan Mbak ini Babay. Pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2019 kami melakukan pendakian ke Gunung Tamban. Sampai di base camp Amang Uni, kami istirahat sebentar lalu melakukan pendakian jam 5 sore. Setelah 1 jam perjalanan dari base camp, sampailah kami di pos 1 Sungai Haning. Dan kami sepakat memutuskan untuk camp karena sudah kemalaman. Nah ya, jadi jam 5 sore dari base camp Amang Uni ke pos 1 itu sekitar 1 jam ya. Jadi 1 jam itu tepatnya udah sholat maghrib. Kalian memutuskan istirahat dan langsung mendirikan tenda atau camp di pos 1 Sungai Haning. Oke, jadi itu sudah malam. Setelah malam, apa saja yang kalian lakukan sebelum istirahat? Makan-makan. Melakukan makan-makan bersama. Oke, makan-makan bersama sama teman-teman ya. Ada berapa orang? 7 orang. 7 orang. Jadi dari kalian bertiga ada 4 orang yang tidak ikut di sini. Oke, jadi setelah malam, aku kemarin sempat mendengar ada cerita sedikit keganjilan di malam hari itu. Yang bisa menceritakan siapa? Rahman. Ceritakan kelengkapan di ada sedikit keganjilan di pos 1 itu waktu malam hari. Nah, jadi waktu malam hari kan kalian di pos 1, jadi mendirikan tenda sudah, istirahat makan malam sudah, seterusnya apa saja yang dirasakan di pos 1? Yang dirasakan di pos 1 itu sekitar jam 9 malaman kan? Ya, terus? Sekitar jam 9 itu sehabis makan-makan, kawan-kawan langsung pada tidur. Kayaknya hanya ada beberapa orang yang tidak tidur seperti Babay, Rizwan, dan saya sendiri lah. Ternyata saat upah mencoba tidur itu ternyata ada gangguan seperti ada yang menjawil gitu lah. Menjawil itu kan apa ya? Menjapai. Meraba Ya, seperti meraba-raba pas dia tidur di tenda itu kan. Dia meraba-raba kaki gitu. Dan Ripaldi pun terbangun. Ripaldi itu ya, tadi upal ya. upal. Panggilannya upal. Terus kita jam 12 malaman ya, sekitar 12 malam lewat lah, setengah satuan itu teman satunya siapa namanya, Muhammad Amin ya, Muhammad Amin. Muhammad Amin itu terdengar seperti ketapak kuda mengelilingi tenda. Itu semua terbangun semuanya dengar seperti ketapak kuda itu. Kami ya terdiam, ketakutan dan mencoba untuk tidur, cuma tidak bisa tidur
hidup kembali. Itu apa ini kayak kuda berlari kayak itu kan, Ya seperti kuda berlari melalui gitu ya. jadi ada bunyi kayak kuda berlari kayak gitu. Kalian mulai situ udah mulai diganggu-ganggu ya. Iya, mulai Jadi diganggu. sekitar jam tengah malaman lah, jam 12 ke tengah 1 dini hari lah. Nah, jadi selain gangguan dari bunyi-bunyi atau suara-suara yang kayak suara bunyi kuda dan ada yang kayak meraba, apalagi yang dirasakan di situ mah. Setelah itu tidak ada, beberapa jam kemudian tidak ada gangguan lagi. Sekitar jam 3 itu kami sudah tertidur pulas dan berlanjut gangguan itu di pagi hari. Pagi hari. Ya, Nah, jadi ada aku mendengar kemarin yang mimpi itu, siapa yang mimpi? oh itu orangnya nggak ada di sini. Ya, ada. Terus bisa diceritakan kayak apa mimpinya itu? Katanya sih mimpinya itu seperti dihampiri 2 ular seperti siluman. Ular. Ya, kepalanya itu seperti ular itu berkepala 2. Oh, ular berkepala 2. Terus ular kepala 2 itu seperti mencegat perjalanan kami. Kan teman itu bermimpinya kami itu sudah mau melanjutkan perjalanan. oh ya, jadi isyaratnya apa? Mencegatnya. Mencegatnya itu setelah ularnya itu dia nggak ada ngomong, saya ularnya itu nggak ada bicara, cuma setelah beberapa menit kemudian ular itu berubah menjadi seorang perempuan yang berpakaian kebaya serba hijau. Berkebaya berwarna hijau. Ya. Terus apa saja waktu ditemui oleh wanita berkebaya hijau yang asal mulanya berbentuk ular ya? Iya. Berbentuk ular terus jadi wanita berkebaya hijau. Ada menyampaikan sesuatu? Penyampaiannya cuma tidak diizinkan untuk mendaki ke Tamban dan diisyaratkan untuk pulang saja. Oh, jadi ada isyarat atau alamat ya dari itu wanita berbaju hijau. Terus kata wanita itu bahwa jangan sampai meneruskan perjalanan pendakian ke puncak. Ada apa? Ada pesan lain ya selain dilarang itu atau apa penyampaiannya? Ada? Enggak ada. Oh, nggak ada. Jadi di mimpi kayak itu aja lah. Terus buat kawan-kawan melanjutkan pendakian nggak ada? Kalau udah dapat alamat kayak itu? Ada melanjutkan pendakian, inya rada bebandir lagi di situ. Pas sudah sampai ke rumah hanya bebandir bapak mimpi Ada udah. cerita itu. Oh, jadi melanjutkan aja tetap berjalan lah. Ya, di pagi hari kan berjalan tetap berlanjut karena cerita itu belum kami ketahui. Karena cerita setelah kami ketahui kan setelah pulang ke rumah. Hanya bebandir itu. Oh, berarti dia makannya kada langsung dikisahkan lah waktu di situ. Jadi terus melakukan perjalanan pendakian, apa yang kalian rasakan atau kalian alami waktu itu? Waktu mengarasi pendakian benar. Kan udah ada gangguan terus melakukan pendakian pagi hari lah. Pagi hari kan sekitar jam 6 itu kami kan mau melakukan pendakian. Cuma ada sendiri ada muncul seperti buah kasturi lah. Buah kasturi. Ya. Cuma di sana itu tidak ada terdapat buah kasturi, nggak ada. Berarti bau itu bau ya bau kasturi tapi kada Nggak ada pohonnya. pohonnya atau buahnya di samping kalian bertempat itu lah. Iya, nggak ada sama sekali. Terus di sekitar sekeliling pos 1 itu tidak terdapat pohon kasturi, itu tidak ada, cuma ada baunya. Nah, terus pendakian. Di pendakian itu apa benar kalian jadi tersesat? Baik, kami melakukan pendakian kan setelah mencium bau kasturi itu langsung saja kami berberes-beres kan, langsung saja melakukan pendakian mau menuju pos 2 nih. Ya. Cuma kami itu setelah di jalur itu bingung kenapa jalur ini terlihat berbeda
tidak seperti pertama kali saya mendaki Gunung Tamban. Jadi sebelumnya udah biasa mendaki, cuma yang pendakian ini Jalurnya itu terasa berbeda lah. lain pada Iya. jalur sebelumnya lah. Yang di situ mengakibatkan pendakian jadi tersesat ya Pak. Dia yakin bahwa ini jalur pendakian yang sebenarnya gitu. Jadi di situ udah kalian benar-benar disasarkan atau tersesat lah daripada jalur sebelumnya atau yang sewajarnya jalur menuju puncak. Terus dialami apa saja waktu tersesat itu? Pendakiannya hambatan dari pendakian yang tersesat itu. Ada gangguan satu teman yang bernama Rajul, tetap ada di sini. Terus Kakinya keselihok, gelincir. gelincir. Terus Habis itu tidak bisa melanjutkan pendakian karena gangguan Rajul itu yang batasnya tergelincir. jadi gaseleho, jadi apa? Terkilir itu kalian memutuskan pendakian di stop pulang. Jadi untuk kalian yang pas waktu itu melakukan pendakian dan sudah tahu jalur itu berbeda ya dianggap sesat, apa yang kalian itu apa ya? Apakah kalian lanjutkan atau kayak gimana? Ya, kami lanjutkan karena kami yakin bahwa kami naik itu di atas itu puncak Tamban ini. Oh, jadi yakin sampai ke puncak Tamban. Nah setelah itu terus pendakian kalian kayak mana? Dan lanjut Terus setelah perjalanan dan ada satu rekan kami yang tergelincir dan mengakibatkan terselihok garisnya. Oh, jadi ada cedera lah satu orang dari rekan kalian yang melakukan pendakian tadi di jalur yang berbeda pada jalur biasa. Nah terus setelah tergilir cedera kaki berarti apa yang kalian lakukan pada malam itu? Jadi kami komunikasi dulu kayak apa nih kawan, ada lah melanjutkan perjalanan ya. Kawan kami yakin juga lawan puncaknya bahwa itu puncaknya bila sudah para keluar puncak itu kan? keluar puncak yakin. Terus Begitu teh ya kawan hampir aja gini aja. ambil itu digendong kan? Digendong. Digendong. Terus jadi digendong? Digendong oleh ini. Oh, Rahman yang gendong? Rahman. Ya. Oke, jadi Rahman yang gendong terus Lanjutkan perjalanan bagaimana kita nah. Sekalinya tanjakan lumayan ekstrim juga. Asalkan sanggup juga nih meneruskan. Kalau memungkinkan kalian meneruskan. Jadi apa yang kalian ambil keputusan tidak melanjutkan lalu jadi itu mengambil keputusan santai-santai dulu situ berkokok dulu berpandir-pandiran sekalinya ada memungkinkan lagi untuk awal sampai lah jadinya jadinya kami berbalik ambil keputusan untuk pulang dan turun ke base camp ya. turun ke base camp. Jadi setelah itu kalian gagal muncak dan ada satu teman yang cedera lah. Tapi sudah sampai ke base camp aman, gak ada terjadi apa-apa lagi. Nah jadi sampai sini dulu berarti kesimpulannya kayak gini, sahabat YouTube semuanya, para pendaki, para pecinta alam, aku mengambil dari cerita mereka bertiga waktu itu di tahun 2019 ya Bapak. Nah jadi pendakian mereka gagal dan mereka banyak diganggu oleh baik itu makhluk halus, dari mimpi sampai kejadian gagal muncak karena jalur tersesat. Nah jadi di sini kesimpulannya untuk kalian yang para pendaki yang belum pernah ke puncak Tamban, sebelumnya kalian harus benar-benar siap dulu. Dari mendengar cerita mereka itu kalau ada isyarat kayak mimpi tadi ya, jangan diteruskan pendakian
sebaiknya jangan, dan alangkah baiknya langsung ambil keputusan untuk bulik atau balik dan tidak melanjutkan untuk ke puncak. Dan itu pula di puncak Tamban itu sangat kental akan misteri. Untuk kalian semua kita beri pesan untuk mereka ya, dari pengalaman kalian yang gagal muncak itu satu pertama kan yang waktu di camp Sungai Bening kan, Sungai Haning lah pusat tuh ya lo. Iya. Nah di situ udah dapat gangguan tapi mereka belum sadar akan gangguan itu, memberi isyarat bahwa pendakian itu harus disetup. Sebenarnya udah mulai situ ya lo, pendakian itu jangan sampai diteruskan lagi. Nah jadi untuk kalian kalau sampai ada isyarat apa ya, kayak di gunung itu kan isyarat yang mendengar bunyi burung anggang kah di situ juga? Ya, burung anggang. Sebaiknya apa? Sebaiknya tidak dilanjutkan ditunda ya lah ke puncak. Kalau puncak mendengar bunyi burung anggang tuh mau beberapa kali kah atau sekali aja? Beberapa kali karena kita yakin dan tahu sendiri kan ya lah, kalau puncak Tamban memang kita akui mistisnya sangat kuat ya lah, mistisnya sangat kuat. Tapi kalian jangan khawatir, kalau puncak Tamban itu kita niatnya baik, insya Allah kita akan ada diganggu orang sebelah ataupun gangguan mistis lainnya tak. Tapi kalau ada isyarat yang kada baik, sebaiknya pendakian kalian tunda dan mungkin lain waktu bisa dicoba lagi untuk mendaki Gunung Tamban. Nah jadi untuk kalian di sini semua pesannya itu aja. Ada yang pesan lain lagi silakan. Baik ibu ya. Ada pesan lagi kan? Tidak ada. Rahman, ada pesan lagi kan? Kalau pesan saya sih cuma jaga sikap, perilaku, pembicaraan lah, dan mempercayai apa yang ada di alam. Artinya kan kita di dunia ini tidak hanya ada manusia, melainkan juga ada bagian orang sebelah lah. Harus mempercayai itulah kita, dan harus menjaga alam dan jangan merusak apapun di alam. Nah, sama sih. Jadi menjaga lah ya Allah. Sikap dulu tentunya, jangan sampai ada kayak perilaku yang buruk di atas puncak kan, kayak mabuk-mabukan atau apa, itu jangan sampai ada ya Allah. Jangan sampai ada. Rizwan ada pesan? Kayaknya ada dah. Oke, coba Mbak ini sudah kerada lagi juga. Ada pesan kerada? Ada aja. Lagi jadi sahabat YouTube. Nah, di sini cerita baik itu pengalaman mereka waktu pendakian ke puncak Tamban yang gagal ya, dan mendapat banyak gangguan misteri dan mengakibatkan mereka tersesat terus gagal muncak. Nah, jadi di sini mudah-mudahan pengalaman mereka jadi bermanfaat bisa untuk kalian semua. Dan puncak Tamban sangat kita rekomendasikan untuk para pendaki mencoba ke sana ya, Ya. Oke, jadi buat kalian semua yang pernah ke puncak Tamban silahkan komen, yang belum silahkan komen juga, barangkali nantinya bisa kami berikan informasi baik itu apa. Juga silahkan DM IG Kompas Benua Tapin kan langsung, atau DM kalian kalau barangkali ada Langsung ke IG komunitas kami aja, ke IG Kompas Benua Tapin. Kompas Benua Tapin di Kompas Benua Tapin. Kompas Terus Benua berdua gitu aja. Kompas Benua aja. Admin oke, Kompas Benua. Jadi kalian jangan lupa follow dulu Kompas Benua, dan terus silakan DM barangkali mau tanya-tanya seputar Gunung Tamban, karena Gunung Tamban ini gunung tertinggi di Kabupaten Tapin. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Mbak ini, bye-bye. Rahman dan Rizwan sudah menemani podcast kali ini bincang santai tentang misteri pendakian Gunung Tamban. Sampai jumpa di bicara santai tentang misteri di next video. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.